sekarang tidak mau memantau. Nah, jadi orang tua itu kalau anaknya di rumah pegang HP menganggap anaknya belajar. Padahal yang dibuka TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to Open Your Mind Podcast NASA HE. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safa Dwilandari yang akan menjadi presenter pada hari ini dan akan menemani kalian untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mendatangkan beberapa narasumber, yaitu siswa-siswi berprestasi di SMP Negeri 1 Tanjung Anom dan ada pula Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Anom. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang tidak kalah spesial loh, yaitu salah satu guru di SMP Negeri 1 Tanjung Anom. Boleh perkenalkan dulu, Pak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bapak Gudiono yang sehari-hari mengajar di SMP Negeri 1 Tanjung Anom. Asal rumah Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Anom. Boleh saya menanyakan beberapa pertanyaan, Pak? Iya, silakan. Menjadi guru apa nih, Pak, di SMP Negeri 1 Tanjung Anom ini? Alhamdulillah, Pak Gud menjadi guru pelajaran yang sangat disukai anak-anak, yaitu guru matematika. Favorit itu, Pak. Nah, itu Pak Gud mengajar dari kapan nih, Pak? Alhamdulillah juga sudah cukup lama. Kalau di SMP 1 ini sudah sejak 1998. Wow. Jadi sudah 26 tahun. Nah, itu mengajar di kelas berapa aja nih, Pak? Untuk mengajarnya sudah sejak tahun 98 itu mengajar kelas 9. Tapi mulai tahun 2022 ini mengajar kelas 8. Nah, berhubung Pak Gud kan itu juga sudah lama ya, Pak, mengajar di SMP Negeri 1 Tanjung Anom. Nah, itu kan pasti sudah mengetahui banyak sekali karakteristik murid-murid yang sangat berbeda-beda gitu ya, Pak. Nah, itu untuk mengatasi semuanya itu ada metode khusus apa cara mengajar yang sesuai gitu? Kalau metode sebenarnya sama saja guru itu. Jadi kalau Pak Gud itu sebenarnya hanya bagaimana mendekati anak. Jadi kita harus dekat dengan anak supaya senang dengan kita, akhirnya senang dengan pelajaran. Jadi karakteristik anak itu anak sebagai guru harus tahu, karena dalam satu kelas kan memang kemampuannya tidak sama. Jadi kita harus memahami bagaimana kondisi anak-anak. Itu saja pendekatan. Nah, itu kan dalam setiap generasi kan juga pasti karakteristik kan berbeda-beda. Iya. Nah, itu kan pasti ada anak-anak yang dikatakanlah malas untuk belajar gitu, Pak. Nah, itu menurut Pak Gud gimana itu, Pak? Kalau situasi dalam kelas memang ya sama, dari dulu sampai sekarang sama. Ada yang posisinya itu pinter, ada yang sedang, dan ada yang kurang. Nah, untuk mengatasi ya sebagai guru memahami kondisi anak-anak, yang penting yang kurang pinter tidak mengganggu, ada yang pinter, dan yang pinter juga tidak sombong, dia tetap rendah hati. Itu aja. Nah, untuk itu kan saya dengar-dengar juga nih, Pak, itu kan Pak Gud ada membuka les-lesan gitu ya, Pak. Iya. Nah, itu bisa Untuk les memang sudah 2 tahun ini berhenti. Jadi karena anak sekarang itu tidak ada target. Ya mohon maaf saja, karena program pemerintah yang menggunakan sistem zonasi itu menghilangkan ujian, akhirnya anak-anak tidak ada target. Sekarang anak-anak itu kelihatannya ya kurang ada motivasi untuk ikut les, sehingga sudah 2 tahun ini berhenti. Iya. Itu ada niat untuk membangunkannya lagi gitu, Pak? Kalau niat membangunkan sebenarnya
semangat sebagai guru. Jadi sebagai guru ya selalu semangat untuk mengembangkan les ini, karena dulu murid di rumah itu sudah sampai mencapai 160, 180. Tapi karena anak sekarang itu untuk masuk SMA kan tidak ada target. Misalnya kalau dulu di SMA Kertosono Danem harus 34, di SMA 2 harus 35. Itu namanya, menurut pendapat saya loh ya, itu karena anak-anak ada target. Nah sekarang itu karena anak-anak ada target, motivasi saja sekarang yang tidak ada gitu. Itu kan berarti kan berlangsung sejak adanya COVID mungkin ya, Iya Pak? iya, betul. Jadi sejak COVID memang gitu. Nah mungkin itu ada perbedaan sebelum COVID dan sesudah COVID itu yang signifikan banget itu apa, Pak? Kalau perbedaan sejak COVID itu, kalau saya mengamati itu sebenarnya jujur aja ini masalah HP. Nah, jadi HP itu anak-anak itu istilahnya tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi HP itu bagi anak-anak sekarang itu ya tidak untuk belajar, tapi hanya untuk melihat game, untuk melihat mainan, untuk melihat TikTok. Sekarang kan ngetren TikTok gitu ya. Jadi sekarang anak-anak situ bukan mencari ilmu, padahal di HP itu sebenarnya ilmu apapun, matematika ada. Jadi motivasi, sebenarnya motivasi intinya itu. Mungkin boleh diminum dulu, Pak. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Monggo. Nah itu kan untuk motivasi lebih lanjut gitu, Pak. Itu apakah Pak Gut ada motivasi untuk mungkin teman-teman di rumah juga itu mungkin ada motivasi untuk kedepannya kayak gitu? Iya, untuk anak-anak semuanya ya, sebaiknya untuk HP itu sebenarnya apa yang ada di semua ilmu itu ada. Jadi manfaatkanlah dengan baik. Jadi pada saat-saat tertentu ya gunakan untuk belajar yang paling banyak. Jangan sampai HP itu hanya digunakan untuk mainan. Karena memang kalau bisa memanfaatkan dengan baik, maka apapun yang dicari ilmu pengetahuan di situ ada. Itu harapan Pak Gut. Jadi manfaatkanlah HP dengan benar dan dengan tepat, itu saja. Motivasi yang sangat baik loh, Pak. Nah selama mengajar ini loh, Pak. Nah itu kan mungkin ada pengalaman yang paling berkesan untuk Pak Gut selama ini. Oh iya, ini sampai perinting saya kalau ditanya pengalaman. Jadi Pak Gut itu terus terang ini jujur aja. Dulu itu bertahun-tahun waktu ada ujian nasional itu SMP 1 Tanjung Anom itu selalu memperoleh peringkat 3 besar. Pernah juara 1 se-Nganjuk, pernah juara 2, pernah juara 3, itu hampir tiap tahun, itu selama sekitar 10 tahun. Itu membanggakan bagi saya sebagai guru di SMP 1 Tanjung Anom, sehingga memang waktu itu SMP 1 Tanjung Anom memang betul-betul bersaing dengan SMP 1 Nganjuk dengan SMP 1 Kertosono. Itu pengalaman yang sangat berharga, sangat membanggakan. Jadi bisa membawa SMP 1 Tanjung Anom bisa memperoleh 3 besar Danem di Kabupaten Nganjuk itu hampir selama 10 tahun. Gitu. Nah untuk sekarang nih Pak, untuk unggulan sekarang kan pada kelas-kelas itu kan sudah tidak ada unggulan lagi ya Pak. Iya. Nah itu menurut Pak Gut gimana? Itu apakah malah menurunkan motivasi siswa juga atau? Kalau siswa sebenarnya begini Mbak ya, siswa itu dari tahun ke tahun sebenarnya sama. Cuma ya itu tadi, kalau menurut Pak Gut sekarang anak sekarang itu motivasinya yang rendah. Nah, jadi bukan dia bodoh, bukan. Jadi motivasinya rendah, dia itu keliru memanfaatkan teknologi. Jadi anak-anak itu pegang HP tidak digunakan untuk mencari ilmu, tetapi hanya untuk bermain, untuk mengisi hidupnya yang kurang. Benar
Hanya itu saja sebenarnya. Kalau mau dibuat kelas unggulan lagi sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Semua kan tergantung pada sekolah dan dukungan orang tua kan gitu. Nah, untuk menyinggung tentang orang tua nih, Pak. Nah, itu untuk peran orang tua sebaiknya itu menurutnya Pak Kut gimana, Pak? Maksudnya untuk dukungan terhadap teknologi juga. Iya, kalau orang tua sebenarnya sangat mendukung untuk teknologi. Tapi orang tua itu sekarang tidak mau memantau. Nah, jadi orang tua itu kalau anaknya di rumah pegang HP menganggap anaknya belajar. Padahal yang dibuka TikTok, yang dibuka YouTube, yang dibuka game, nah itu loh. Sebenarnya orang tua sangat mendukung. Wong buktinya minta HP ya dibelikan, ya kan? Minta pulsa dikasih. Cuma orang tua kebanyakan ya memang kita menyadari kemampuan orang tua kan juga banyak yang tidak mampu di masalah HP. Nah itu loh Mbak. Jadi orang tua itu kebanyakan anak pegang HP di rumah sambil di sampingnya ada buku, menganggap orang tua itu anaknya belajar. Nah itu loh. Sebenarnya mendukung orang tua. Cuma kalau saya mami balik lagi anak-anak ya gimana ya? Keliru dalam memanfaatkan teknologi itu aja. Nah, karena ini kan motivasi kan kurang nih Pak. Nah itu kan jadi keinginan siswa-siswi untuk masuk ke SMA favorit atau sekolah-sekolah favorit itu kan juga berkurang kan Pak. Iya. Nah itu sekolah favorit itu sebenarnya untuk sekarang itu gimana sih Pak? Maksudnya kayak itu kan termasuk zonasi juga Pak. Nah itu kan tercampur gitu loh Pak, antara yang anak-anak yang berprestasi dan anak-anak yang mungkin kurang lah untuk minat sekolahnya gitu Pak. Itu sekarang untuk sekolah favorit itu apakah masih bisa dibilang? Kalau sekarang ini karena sistemnya zonasi Mbak ya, jadi kelihatannya sekolah favorit dan sekolah tidak favorit sekarang sudah mulai sudah tidak ada. Jadi sudah hampir merata karena adanya zonasi itu. Tapi semua memang ada plus minusnya. Karena tidak ada sistem persaingan di Danem atau sekolah favorit, nah sekarang anak-anak motivasi belajar yang berkurang. Jadi efeknya semua ada, tidak mungkin akan plus semua, tidak akan mungkin min semua. Jadi ada plus minusnya. Untuk Pak Kut kan sekarang mengajar matematika nih Pak. Mungkin Pak Kut ada itu kayak metode gitu untuk anak-anak biar suka matematika gitu Pak. Soalnya kan matematika mungkin cukup agak susah untuk para siswa. Iya, untuk anak-anak untuk pelajaran matematika itu sebenarnya yang menyebabkan sulit adalah kurang telaten saja. Jadi anak-anak kalau mau telaten, belajar dengan rutin, kemudian terus-menerus, itu sebenarnya bisa. Tapi kalau di tengah jalan kesulitan, terus berhenti, ya makin nggak bisa. Kenapa? Karena matematika itu kayak per. Jadi pelajaran yang sebelumnya dengan nanti yang akan datang itu berkaitan. Jadi harus telaten, terus-menerus. Kemudian jangan mudah menyerah. Jadi itu saja. Kalau telaten saya yakin bisa. Nah untuk Pak Kut sendiri nih Pak, kenapa kok Pak Kut untuk memilih? Kenapa kok Pak Kut bisa memilih jurusan matematika? Oh gitu. Oh betul. Jadi kenapa Pak Kut dulu kok memilih jadi guru matematika? Itu sebenarnya motivasi juga. Jadi Pak Kut dulu waktu SD anak namanya gurunya Pak Kut namanya Pak Aryono. Itu mengajarnya enak. Sehingga Pak Kut kepingin kayak beliau gitu loh. Akhirnya aku kepingin jadi guru matematika begitu Mbak. Jadi itu semua itu juga tergantung ke gurunya ya Pak? Iya. Ada motivasi ya, ada motivasi. Wah, ini udah cukup lama juga nih Pak kita sudah berbincang-bincang. Terima kasih Pak sudah datang di podcast Tanisa ini. Terima kasih atas waktunya dan semoga kita bertemu lagi di lain video gitu.
Iya, alhamdulillah, terima kasih juga Mbak, terima kasih kami ucapkan. Oke semuanya, itulah perbincangan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.